Alhamdulillah Alhamdulillahi ala ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-khaliqul alam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh an-nabi khairil anam. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram min yawmina hadha ila yawmiz ziham. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara hadirin jamaah salatul Jumaah Masjid Al-Barakah rahimahumullah. Kita masih berada di suasana hari Idul Adha, tepatnya di tanggal 12 di hari tasyrik, dan berakhir hari tasyrik yaitu pada hari Sabtu tanggal 13. Dan keutamaan daripada Idul Adha disunnahkan oleh Rasulullah setiap sesudah menunaikan sholat fardu, kita disunnahkan untuk bertakbir. Kemudian nanti sesudah sholat Jum'ah, sesudah memberi salam, kita langsung bertakbir memuji Allah Subhanahu wa taala akan kemuliaan dan keagungan daripada hari Idul Adha. Dan di hari tasyrik, dari mulai tanggal 10, 11, 12 sampai tanggal 13, dari hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu diharamkan kita untuk berpuasa. Jangan kata puasa sunnah, puasa qadha ataupun puasa nazar itu diharamkan. Kenapa? Di hari Idul Adha dan hari tasyrik adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita semua menikmati daripada hewan kurban yang telah kita terima dari panitia kurban. Saudara, beruntung dan berbahagialah bagi orang-orang yang melaksanakan kurban sebagai salah satu rasa syukurnya atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kita yang belum berkurban padahal kita mampu, jangan berpikir nanti menunggu kaya. Bukankah kita mengkredit mobil sanggup, mengkredit motor juga sanggup, lebih daripada satu buah motor. Tapi pertanyaannya, kalau sampai hari ini, tahun ini, di 1447 Hijriah, di bulan Mei 2026, di Zulhijjah tahun ini kita masih bisa belum berkorban, kapan rasa syukur kepada Allah kita buktikan? Memang setan selalu menghalang-halangi atas niat baik kita untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka berucap syukur atas segala nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama tahu betapa beratnya ujian yang diberikan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sebelum diperintah untuk menyembelih putra kesayangannya Ismail, beliau adalah seorang yang sangat loyal dalam berkurban. Dalam tiap-tiap Idul Adha beliau mengorbankan 1000 ekor domba, kemudian 300 ekor kambing dan 100 ekor unta. Kalau dirupiahkan di dalam keadaan uang tahun ini, itu kira-kira 2,4 miliar uang yang beliau keluarkan untuk katakanlah membeli hewan kurban. Sampai sebegitu hebatnya. Kemudian malaikat yang ada di langit memuji beliau, sampai seluruh manusia pun berkata demikian. Tidak ada orang yang sedermawan engkau, wahai Nabi Allah Ibrahim. Kiranya cukupkah ketaatan beliau? Tidak, masih diuji lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putra satu-satunya, Ismail alaihissalam, yang kemudian itu menjadi ikutan di hari Idul Adha. Kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun sifatnya sunnah muakkadah, tapi jangan dilihat perintah sunnahnya, tapi saudara lihat betapa banyak dan tidak terhitung jumlah nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala.
Jangan sampai nikmat yang Allah berikan kita alihkan kepada jalan yang diharamkan. Terlibat judi online misalnya. Gaji dari hasil kerja saudara-saudara yang harus saudara nikmati, kenapa saudara salurkan kepada hal-hal yang haram? Akhirnya terlibat judi online, saudara bukan mendapatkan berkah, tapi malah mendapatkan laknat daripada itu semua. Istri tidak makan, anak terlantar, dari tempat pekerjaan dipecat gara-gara tidak terlibat judi online, lantaran tidak percaya dengan perintah Allah, tidak mau nurut kepada Rasulullah tentang besarnya nilai tingginya daripada orang-orang yang berkurban. Maka Allah Subhanahu wa taala sejak 14 abad yang lalu mengingatkan kepada kita semua dalam Quran yang semua kita hafal, Al-Kautsar ayat 1 sampai 3, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami telah memberikan kepada kalian nikmat yang banyak, maka dirikanlah solat karenaku, kata Allah, dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu, orang-orang yang hasud kepada dirimu, dialah yang terputus daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jelas adanya firman Allah Subhanahu wa taala, sesudah kita diperintah mendirikan solat 5 waktu, kemudian solat sunnah Idul Adha, wanhar, berkurbanlah dengan berusaha semaksimal mungkin, seperti layaknya kita berusaha untuk membayar kreditan mobil, kreditan motor, dan urusan-urusan keduniawian lainnya. Kenapa untuk berkurban sampai hari ini masih kita menunda dan menundanya sampai kita menjadi orang miskin kembali? Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min zalik. Saudara hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam satu hadis Rasul memberikan satu peringatan, man kana lahu sa'atan falam yudhi wala yaqrabanna musallana. Siapa orang yang berkedapatan di hari Idul Adha, yaitu tanggal 10, 11, 12 sampai besok hari Sabtu, dia belum berkurban, padahal ada kemampuan untuk membeli minimal 1 ekor kambing seharga 4 juta atau 5 juta misalnya. Dia enggan untuk melakukan itu, ragu atas pertolongan daripada pahala yang Allah berikan, ragu kalau Allah akan memberikan ganti yang lebih banyak daripada harta yang dia keluarkan. Maka kata Rasulullah, wala yaqrabanna musallana, jangan kau mendekati tempat solat kami. Artinya orang yang pelit, bakhil, orang yang tidak mau berkorban, tidak yakin akan perintah Allah, tidak mau mentaati akan perintah Rasulullah, tidak berpikir secara waras dalam berkorban, dia hanya mengikuti hawa nafsunya untuk kesenangan dunia, atau sekali lagi saya katakan, gaji yang dia hasilkan dari kerja yang capek, yang melelahkan, dialihkan ke untuk judi online. Lihat saja saudara-saudara, laknat Allah akan datang kepada saudara-saudara kalau kita menghinakan atau menyepelekan daripada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup, bisa bergerak, bisa berbicara, bisa melakukan apa saja, semuanya tidak akan bisa itu kita lakukan. Begitu banyak nikmat, dari yang terkecil sampai nikmat yang terbesar. Siapa yang memberikan? Tidak lain tidak bukan hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya saudara-saudara, tinggal hari Sabtu, hari Tasyrik adalah hari terakhir. Jika seandainya hari ini saudara-saudara belum tahu daripada keutamaan kurban, belum tahu tentang hikmahnya daripada berkurban, kalau Allah akan ganti dengan nikmat yang berlipat-lipat ganda, keberkahan atas rezeki, maka berkurbanlah. Kalau tidak ada rezeki tahun ini, tahun depan saudara berkurban. Kalau orang-orang sanggup membeli sapi karena duitnya banyak, sekedar 1 ekor kambing untuk diri kita, kemudian tahun depan untuk istri kita, tahun depan untuk anak-anak kita, dan seterusnya, sampai terus menerus kita berkurban, sehingga Allah terus memberikan kesayangan, kecintaannya kepada kita, dan tidak akan pernah mengurangi rezeki kita sedikit pun. Bisa jadi segala pekerjaan kita akan disenangi oleh pimpinan kita. Sesudah kita habis kontrak, maka akan ada kontrak lagi yang baru, lantaran Allah memberikan keberkahan demi keberkahan yang tiada henti-hentinya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.